Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Nation semuanya. Yang terhormat Bapak Lugi, selaku Managing Marketing di Klinik Utama Nation. Yang kami hormati Dr. Abram Pratama, selaku narasumber hari ini. Dan Sobat Nation yang sudah hadir di ruangan ini dan sudah bergabung di live Instagram dan live streamingnya Lination. Nah, siang ini kita bertemu dalam acara seminar Waspada terhadap perubahan cuaca pada kesehatan dengan narasumber Dr. Abram. Nah, seperti biasa, nanti kita di akhir acara juga ada sesi tanya jawab dan sesi bagi-bagi hadiah seperti yang udah sahabat Linesian tahu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja panggilkan narasumber hari ini Dr. Abram Pratama. Dokter, disilakan. Ya, terima kasih waktu dan tempatnya Linesian. Selamat siang semuanya yang di offline dan online. Hari ini kita akan bahas tentang memasuki musim pancaroba ya, waspada penyakit-penyakitnya apa aja. Yuk kita mulai yuk. Slide-nya bisa ditampilkan. Nah, jadi saya kasih judul penyakit-penyakit menular memasuki musim pancaroba. Ya. Jadi apa sih musim pancaroba itu buat refreshing? Ini kan kita kalau tahunya itu pancaroba. Pancaroba itu adalah musim di mana apa eh, waktu di mana terjadi pergantian peralihan musim dari musim panas ke dingin, dingin ke panas, hujan ke kemarau, kemarau ke hujan itu disebut pancaroba ya. Eh, jadi dia ada beberapa kondisi. Yang pertama cuacanya biasanya ekstrim. Jadi cuacanya ekstrim ya. Yang kedua apa namanya? Pergerakan manusianya berubah. Kayak ini kita hujan seminar langsung terlambat semua datangnya kan gitu, termasuk saya tadi. Jadi kemudian perubahan pola hidup itu juga mempengaruhi perubahan bagaimana cara kita menghadapi situasi di luar. Yang pakai jas hujan lah, atau kalau naik motor misalkan nunggu hujan dulu jadi pulang lebih malam dan lain sebagainya. Jadi ini semua bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Kapan waktunya? Kalau teorinya mah Maret, April, Oktober, Desember gitu ya. Cuman kayaknya zaman sekarang asal ada aneh waktunya kayak nggak fix gitu ya. Toto hujan, toto panas gitu. Kayak kemarin teh waktunya asa harus sudah hujan tapi sepanjang Oktober perasaan panas melulu. Ya, jadi musim pancarobanya plus-plus zaman sekarang. Nah, jadi penyakit apa yang bisa muncul itu tidak jauh dari seputar apa yang masuk. Jadi masuk dalam pernapasan kita, kemudian pencernaan kita ya, nggak jauh dari dua itu. Jadi di sini ada panas dingin, dingin ekstrim, hujan ekstrim, kebul sama banjir kalau di kota ya. Air selokan yang kotor itu selama musim kemarau dia kering, ada kotoran di dalamnya, tersimpan begitu musim hujan budal semua keluar. Kumannya keluar semua ya. Jadi yuk next. Nah, jadi saya akan bahas 4 yang paling sering. Ini singkat aja, mudah-mudahan bisa dimengerti. 4 yang paling sering itu apa? Infeksi saluran napas, demam berdarah, demam tifoid atau bahasa awamnya tipes, sama diare. Ya, yuk. Yang pertama ada infeksi saluran napas. Infeksi saluran napas. Next, infeksi saluran napas. Jadi ini dia suatu kelompok besar penyakit. Dia termasuk batuk pilek yang muter di sini doang, flu, sekitar hidung. Kemudian radang tenggorokan, turun sedikit ke bawah di tenggorokan. Kemudian pneumonia sama bronkitis, itu turun lagi ke dalam ke paru-paru. Jadi kalau kita kena kuman, bakteri atau virus, kalau dia eh, cuma nyangsang di hidung, kenanya pilek kan gitu. Kalau daya tahan kita nggak kuat, dia lolos dari hidung, dia turun ke tenggorokan, kita sakit tenggorokan. Kemudian kita daya tahan nggak kuat juga atau benar-benar ngedrop tenggorokan dia lolos, turun lagi dia ke dalam paru-paru. Jadilah sakit paru-paru, pneumonia atau bronkitis ya. Ini adalah infeksi saluran pernapasan yang sering dijumpai di musim pancaroba. Yuk next. Nah, jadi apa sih ini? Gejalanya itu standar sebetulnya pasti udah tahu, udah pernah ngalamin semua tanpa kecuali demam, meriang, sakit tenggorokan, sakit nelen, nyeri otot, batuk, mata kemerahan, sama pilek. Jadi ini menularnya dari orang lain. Orang yang sakit yang sama, waktu dia batuk atau bersin tuh mengirimkan kuman ke eh, kita gitu. Jadi ini akan diperparah kalau udaranya kebul. Jadi apa kotoran tuh kan naik ya dari tanah kebul semua. Nah itu jadi kita harus hati-hati.
membuat virus bakteri dan menyebar melalui udara dan terhirup oleh orang sehat. Jadi ini kalau COVID itu sebetulnya dulu yang baru lalu COVID itu juga infeksi saluran napas, tapi entah gimana dia bisa mematikan. Untungnya kita sudah lewat ya masa pandemi. Oke, next. Sekarang ada demam berdarah atau demam berdarah dengue. Penyebabnya adalah suatu virus dengue. Dia disebarkan oleh gigitan nyamuk. Kalau tadi disebarkan oleh batuknya orang, bersinnya orang, terus terbawa melalui angin, melalui kebul itu. Uh, Kalau ini gigitan nyamuk. Di musim pancaroba ini banyak genangan air, hampir selalu gitu. Jadi kalau udah masuk musim hujan, airnya kan mengalir. Kalau musim panas, airnya kering. Tapi di musim pancaroba itu karena hujannya rada random gitu ngacak, jadi suka ada genangan air. Nah, genangan air ini adalah tempat yang disukai oleh nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. Jadi ada nyamuk namanya nyamuk Aedes, dia menyebarkan virus namanya dengue. Kalau kita kena gigit nyamuk itu kena demam berdarah. Kenapa namanya demam berdarah? Karena kalau tidak ditangani dengan cepat, kalau udah demam berdarah, dia ada risiko bisa terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan itu bisa mengancam nyawa. Ada perdarahan saluran cerna, perdarahan saluran napas, perdarahan otak. Nah, itu yang dikhawatirkan di demam berdarah. Tapi biasanya mah orang kalau demam berdarah kan kerasanya sakit demamnya tinggi banget tuh, nggak turun-turun 2 sampai 7 hari. Nggak turun-turun, minum obat apapun turun paling cuma berapa menit atau berapa jam terus naik lagi panasnya. Jadi orangnya pasti nggak tahan, masuk ke rumah sakit, ketahuan demam berdarah, dirawat ya. Cuman memang ini harus diwaspadai. Gejala lainnya kurang lebih sama. Kalau namanya infeksi pasti ada sakit-sakit kepala, meriang, badan lemas, mual muntah mah ada lah gitu ya. Ini demam berdarah. Jadi waspadanya nyamuk, genangan air. Next. Berikutnya ada tipes. Tipes ini bahasa medisnya demam tifoid. Nah, tipes ini ada kumannya khusus, namanya kuman bakteri Salmonella typhi. Si kuman Salmonella ini, dia adalah sebarannya dari kotoran manusia, kemudian mengkontaminasi air atau tangan. Jadi hubungannya sama kebersihan makanan, kebersihan perorangan. Kalau habis bersih-bersih dari kamar mandi, tangannya gimana. Jadi dia terkontaminasi oleh dari kotoran manusia, bisa lewat air, bisa juga lewat tangan. Tangan nyomot makanan, gorengan, pinggir jalan gitu ya, yang gitu-gitu. Dia munculnya agak lama. Jadi dari kita terpapar sama kumannya sampai kita muncul sakit tipesnya itu 1 sampai 3 minggu. Awalnya dia demamnya nggak terlalu tinggi, tapi lama-kelamaan dia demamnya tinggi. Naik terus, tiap hari makin lama makin tinggi. Sampai pada satu titik, pasiennya bisa sampai kalau udah gejala lanjut sampai hilang kesadaran. Jadi makanya kalau orang zaman dulu, kalau orang ngomong rada ngaco, demam ya gitu. Itu sebetulnya gejala tipes. Jadi karena dia demam tinggi terus sudah mulai nyerang otak, si kumannya orangnya jadi rada error gitu. Jadi itu gejala tipes seperti itu. Yang gejala awalnya apa aja? Panas dingin, menggigil, sakit kepala, lemas badan, sakit otot, sakit perut, kadang diare bisa juga susah buang air besar juga bisa. Terus kadang kulit muncul bintik-bintik bisa seperti demam berdarah. Tapi itu tidak spesifik ya. Ini penyakit tipes. Khas, kenapa kalau orang awam kita taunya kerja kecapean, begadang terus, pulang malam terus atau gimana tipes tahu-tahu itu pas kenapa sih sebetulnya bukan karena dia begadang, tapi karena itu orang pasti makannya nggak bener. Begitu orang sudah lembur terus gitu kan pasti makannya tuh makan yang ngaco gitu, makan di luar terus kebersihan nggak terjamin, kadang makan tengah malam gitu dan lain sebagainya. Nah ini makanya tipes itu ya. Di sini kata kuncinya adalah cuci tangan. Next berikutnya yang terakhir adalah ya itu ya demam berdarah, tipes, saluran napas sama. Cara mencegah penyakitnya gimana? Jadi ini saya rangkum semua gampang. Ini standar kok, pelajaran SD. Istirahat cukup, makanan gizi seimbang, olahraga rutin. Kalau misalkan kita kurang fit, boleh makan suplemen vitamin dan mineral. Kemudian selalu mencuci tangan, sama pola 3M yang kita pelajari di masa COVID itu bagus juga untuk dijaga. Jadi kalau misalkan memang kita lagi kurang sehat, lagi drop, atau di kayak anak-anak saya di sekolah, temennya lagi batuk, pakai masker. Gitu. Ya. Dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Oke, kayaknya ini sudah slide-nya. Masih ada nggak? Ya, sekian dan terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Nah, boleh nih dokter, cukup singkat, jelas dan padat ya dok ya untuk materi hari ini. Nih untuk ini Sahabat Indonesia juga udah ada yang mau nanya tadi. Yuk, mangga. Perkenalkan dok, nama saya Ariska. Salam kenal, Rizka. Saya mau tanya, ini kan
ada beberapa kasus yang keluarganya itu punya penyakit bawaan gitu kan, kayak Mm-mm, itu hipertensi atau mm-mm, gula gitu. Tapi dia juga kena batuk, pilek kayak gitu. mm-mm. Itu di samping minum obat yang biasa rutin diminum, apakah kita bisa minum obat yang pada umumnya gitu, Dok? Oh boleh. Obat-obat yang eh, umum dijual di Ya, misalkan apotek atau Panadol kayak gitu. gitu ya, Nah, yang kayak kayak gitu. gitu, Dok. Boleh, boleh. Kayak gitu. Boleh. Jadi gini, rata-rata penyakit yang disebutkan tadi, itu kalau kekebalan kita kuat itu akan apa bisa sembuh dengan sendirinya. Kecuali tipes, kalau tipes memang nggak bisa harus nggak bisa nawar kalau tipes demam berdarah memang harus masuk rawat inap. Tapi rata-rata penyakit seperti itu, terutama yang disebabkan oleh virus, kalau badan kita cukup kuat kekebalannya, itu dia sebetulnya bisa melawan. Jadi dalam badan kita ada perlawanan, nah itu bisa dibantu oleh obat-obatan yang bisa dijual bebas tadi. Jadi tidak ada salahnya silahkan dicoba, tapi kalau misalkan sudah lewat dari kami dokter biasanya kasih batas 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari makan Panadol atau makan Bodrex makan apa tidak baik, mungkin perlu periksa yang lebih lanjut. Apakah periksa darah, periksa apa minimal ke dokter dulu kita cek lah gitu. Kenapa begitu dasarnya? Karena begini, pasien yang punya contohnya diabetes itu sebetulnya kekebalan dia itu sudah sedikit di bawah orang yang normal. Karena kita tahu kalau orang diabetes kalau udah lama 20-30 tahun itu pasti luka susah sembuh kan. Nah, itu jadi memang sebetulnya kekebalan dia itu di bawah orang normal. Jadi eh, dalam hal ini yang lebih waspada gimana? Jangan dibiarin lama-lama. Gitu. Kadang kita makan misalkan obat apa tadi lah saya sebut Panadol deh. Sebetulnya nggak boleh nyebut merek tapi katakanlah obat itu. Kemudian waktu kita coba makan itu badan enak tapi nggak lama sakit lagi. Minum obat lagi enak lagi sakit lagi. Nah, itu nggak boleh terusin. Berarti emang penyakitnya belum tuntas. Gitu. Makanya kan di label obat juga tertulis jika sakit berlanjut hubungi dokter, nah gitu kan. Sederhananya begitu. Kalau misalkan 3 sampai 5 hari minum obat udah nggak ada perbaikan, sebaiknya jangan dilanjutkan. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh banget ya. Terima kasih, Dok. Hmm. Dari Kak Alfi Muhammad Diran, kotoran dari hewan bisa menyebabkan alergi kulit nggak sampai merah-merah luka gitu, Dok? Oh, itu Kotoran dari hewan. gini, ini kan orangnya mungkin ada masalah ya. Saya nggak berani komentar karena dia nggak kita lihat pasiennya. Tapi gini, kotoran hewan itu namanya kotoran baik manusia maupun hewan itu pasti mengandung kuman bakteri. Jadi kalau kulitnya sensitif atau kulitnya ada luka, bisa berisiko terinfeksi. Sebaiknya diperiksakan. Kalau ada merah-merah, apalagi kalau udah bernanah, diperiksakan saja. Ya. Itu bukan alergi. Kemungkinan itu infeksi. Jadi bakteri di dalam kotoran itu mulai menyerang kulit kita. Ya, khawatirnya begitu. Jadi bukan alergi ya, Dok ya. Sebaiknya Ya, diperiksakan terlebih dahulu untuk lebih betul. jelasnya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ya, oke. Oh ya dok, ini ada pertanyaan dari YouTube dok. Oh ya, Dari mangga. YouTube katanya gini, dok mau tanya kenapa ya jika sudah sembuh sakit flu batuk nih baru seminggu udah sembuh, kenapa kok bisa kena flu batuk lagi ya? Mungkin Ini itu kalau umum ya. ini bicara nasib, Pak. Mohon maaf. Itu nasib. Berarti Anda kena kuman yang berbeda dari yang kemarin. Jadi mungkin kemarin kena kumannya dari Jakarta, sekarang kena kumannya dari Bandung gitu bisa kejadian kayak begitu ya. Sama kayak kita kemarin waktu corona, orang sudah vaksin corona gitu ya, kebal sama coronanya, tapi kena flu biasa ya tetap aja batuk pilek kena flu gitu kayak begitu. Nah ini pertanyaan lanjutannya dok, ini bahas tentang COVID kemarin nih. Jadi dia udah terkena COVID 2 kali misalkan, terpapar Ah, COVID. Nah setelah itu tuh dia jadi gampang sakitan, gampang kena flu, ah. batuk. Nah itu ada pengaruhnya nggak dok? Apakah termasuk dari pengaruh cuaca juga nih yang mempengaruhi karena dia udah pernah kena penyakit COVID tersebut? Oke, ini kita nggak tahu umur pasiennya ya. Jadi kalau pasiennya masih muda, mungkin harus diperiksa lebih lanjut karena COVID ini memang ada beberapa laporan yang terkena namanya sindroma pasca COVID. Jadi salah satunya ada kekebalannya ngedrop. Atau kalau dia punya penyakit-penyakit terkait autoimun itu jadi ngeflare, jadi timbul gitu. Yang tadinya nggak tadinya
tidur badannya tenang gitu, jadi timbul penyakit. Ini kalau umurnya muda sebaiknya diperiksakan lebih lanjut. Tapi kalau umurnya sudah agak tua, itu karena memang daya tahannya memang sudah terganggu. Itu kita tidak tahu pasien ini, bisa saja dia punya penyakit lain. Tapi yang paling sering kalau yang punya sakit jantung sama diabetes, itu kalau yang dua itu memang bawaannya ngedrop terus itu nanti. Memang seperti itu. Jadi kata kuncinya harus dikontrol baik-baik ya untuk penyakitnya. Baik, tadi juga sudah ada yang bertanya di Instagram. Oh, sudah dijawab ya. Baik. Nah, dokter ini juga kan mungkin sahabat clinician baru pada ada yang datang nih. Mungkin boleh dibahas sekilas tadi nggak dok tentang materi yang udah dokter sampaikan. Jadi nanti mungkin ada sahabat clinician yang mau tanya, nggak bingung dok. Oh, tampilkan Iya, infografisnya boleh kayak boleh. depan. Jadi musim pancaroba gambar yang pertama. Jadi kita tadi bahas Sobat Indonesia tentang musim pancaroba. Jadi apa itu musim pancaroba? Itu adalah musim di mana terjadi peralihan cuaca ya. Jadi ini peralihan cuaca itu dari musim kemarau ke penghujan atau penghujan ke kemarau itu di mana terjadi cuaca ekstrim, kemudian bisa terjadi ada kebul, kemudian banjir dan lain sebagainya. Jadi ini hubungannya dengan kebersihan lingkungan ya. Jadi kebersihan lingkungan itu pasti terganggu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan di slide berikutnya. Kita ada tadi bahas 4 penyakit. Jadi di musim ini ada penyakit-penyakit ini yang sering muncul ya. Infeksi saluran napas, demam berdarah, demam tifoid atau tipes sama diare. Ini adalah penyakit-penyakit menular yang ditularkan jadi bukan sama cuacanya, tapi karena cuaca berganti, dia jadi lebih mudah menular. Jadi infeksi saluran napas ini kita misalkan orang lagi pada sakit batuk semua, kita ketularan karena kebatukan semua orang. Ya. Demam berdarah karena ada genangan air di musim peralihan ini, jadi genangan air banyak nyamuk, ada nyamuk demam berdarah, kita kegigit ketularan. Gitu kan. Tipes ini musim lagi jorok, terus udah gitu hujan-hujanan, habis becek-becek gitu, tangan kotor, beli gorengan, comot, tipes gitu ya. Sama diare, kayak begitu kurang lebihnya. Ya. Jadi bagaimana mencegahnya, kita tadi bahas sekilas adalah menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ya. Oke dokter, terima kasih. Mungkin untuk sahabat Indonesia nih, Mas Ye siapa tadi boleh kita kenalan dulu dengan kakak siapa? Naria. Oke, boleh kakak mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, oke. Ini kenalan lagi ya dok ya, dengan Mas siapa boleh juga? Ready. Ready. Saya tadi mau nanya. Oh iya, mangga silakan. Ya dok, saya didiagnosa autoimun dari 2021. Mau tanya kalau sebetulnya untuk penyintas autoimun itu sendiri, dia rentan eh, tertular penyakit-penyakit yang disebutkan tadi atau justru sulit gitu karena eh, setahu saya selama mengidap autoimun ini, saya jarang sekali demam, flu, batuk dan lain-lain gitu. Hanya penyakit sendiri, autoimun itu sendiri yang ya yang muncul gitu. Seperti nyeri sendi sama radang pembuluh darah itu sendiri gitu. Terima Jadi kasih. itu netral, Pak. Sebetulnya netral. Jadi autoimun itu kalau kita tidak lagi nge-flare itu kita sama seperti orang lain yang biasa. Tenang aja. Mungkin yang dirasakan jarang sakit karena Bapak selama autoimun berarti perhatian baik dengan badan. Jadi karena perhatian jaga diri baik, kesehatan bagus, makanan juga bagus, akibatnya ya otomatis kekebalannya terjaga gitu. Nggak mudah sakit. Kadang-kadang kan yang namanya sakit kayak begini tuh sebetulnya orang pada saat lupa memperhatikan diri sendiri ya. Eh, yang paling sering yang itulah lembur melulu, begadang melulu, nah gitu, yang kayak begitu. Sebelah melulu. Ya, silakan lanjut tuh. Silakan. Baik, baik, terima kasih kakak. Ada yang mau bertanya di online ya dok ya? Iya, silakan. Ya dok, ini yang bertanya dari teman kita di Instagram dari nama akunnya Goodswell. Mau tanya, apa perbedaannya akibat sakit flu batuk dari virus atau dari cuaca seperti hujan dan lain-lain? Jadi sakit itu dari virus manusia atau dari cuaca atau dari makanan katanya dok? Oh,
Jadi Gini, perbedaannya akibat sakit flu. ini mungkin masih dijelaskan sedikit. Jadi virus itu adalah mikroorganisme, makhluk hidup yang sangat kecil tidak kelihatan oleh mata. Dia menyebar bisa lewat orang, bisa lewat makanan, bisa lewat cuaca. Jadi bukan kalau orang sakit karena cuaca itu kurang tepat, dia pasti ketularan sesuatu dari orang lain. Jadi sederhananya begitu. Kalau kekebalan orang itu sudah bagus, biasanya waktu dia cuaca lagi buruk, kekebalan turun sedikit, kena virus sebentar, terus kekebalan dia naik tingkat, dia bisa jaga diri, sembuh sendiri. Seperti saya bilang tadi, jadi kalau kekebalan kita bagus itu sakit-sakit ini semua rata-rata sembuh sendiri. Kecuali kalau yang kayak tipes gitu lain cerita ya, itu emang harus dirawat inap gitu. Demam berdarah nggak bisa. Gitu. Ya. Oke, Dok. Jadi Oke, baik. penyebabnya pasti nggak, kalau nggak bakteri ya virus salah satu. Cuaca itu hanya sebagai media. Media yang membuat kita jadi terkena gitu loh. Jadi media yang hanya membawa ya, Dok ya. Hmm, Oke, baik, balik lagi ke kekebalan badan kita sendiri ya, Dok. tuh. Baik, terima kasih, Dokter. Baik, oh, boleh silakan. Perkenalkan Nah diri ini dulu dia ya. akhirnya nanya juga. Dok, perkenalkan saya Yuni. Saya Ya, mau bertanya kalau sesak napas, tapi itu mungkin dari lahir itu bisa sembuh nggak ya dok kira-kira? Jadi maksudnya asma? bukan asma. Jadi mungkin waktu bayinya dia mungkin menghirup ketuban kayak gitu. Jadi Oh enggak, itu mah kambuh-kambuhan begitu. enggak, enggak ada hubungannya. Ah, nggak ada. Jadi kalau bayi yang waktu lahir menghirup ketuban contohnya atau eh, terjadi penyakit pada waktu baru lahirnya itu harusnya tidak ada masalah. Tapi sakitnya itu sesudah Tapi dewasa gitu. kalau dia muncul di usia muda, Iya, ya usia muda. menjelang dewasa, itu kemungkinan punya penyakit lain. Salah satu yang bisa begitu tuh asma. Asma itu tidak harus muncul sejak kecil. Jadi ada orang yang asma muncul di umur belasan tahun, ada yang muncul di Iya. usia dewasa, bahkan yang paling tua saya dapat pasien asma tuh muncul di umur 40 tahunan. Jadi seumur hidup nggak pernah asma, tahu-tahu tiba-tiba dia tahu di tahun itu ketahuan ada asma. Mungkin penyakit lain, saya nggak tahu pasiennya kita nggak periksa ya, tapi mungkin diperiksa aja kalau mau. Oke. Makasih dok. Kalau penyakit kayak terhirup ketuban itu tidak akan terbawa Tidak. sampai dewasa. Itu ketuban itu diserap sendiri oleh badan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Jadi nggak ada masalah. Jadi itu disebabkan karena apa ya dok ya? Saya nggak tahu penyakitnya apa. Jadi penyakit paru-paru Jadi pada anak tuh banyak sekali. Kita harus tahu dulu kejadian pada anaknya gimana. Lain soal kalau dia bayi prematur. Kalau bayi prematur, paru-parunya tidak berkembang sempurna, itu ada namanya penyakit paru-parunya karena bayinya seperti itu. Itu dibawa seumur hidup. Saya nggak tahu kasusnya. Mending tidak komentar. Sorry ya. oke, mungkin untuk case ini bisa langsung nanti dikonsultasikan ya dok ya. Gitu. Nah, mungkin sahabat Indonesia yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya. Halo dok, selamat siang. Eh, ini sedikit lewat dari materinya sih dok, nanyain yang lagi hits untuk kasus sekarang kan monkeypox dok. Monkeypox ya. Kan lagi ramai juga ya dok. Misal di Bandung katanya udah ada yang terinfeksi juga. Nah kalau untuk dari dokter sendiri, kira-kira apa aja yang bisa dicegah untuk biar kita nggak terpapar si monkeypox itu atau enggak? Apakah ada yang bisa memperberat dari kasus itu? Kayak gimana? eh, Perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi monkeypox itu dia menularnya lewat udara juga. Hmm, Jadi dia mirip virus juga seperti kan. cacar pada umumnya Tuh. yang apa lesi kulit dia kalau pecah itu bisa nyebar lewat udara. Jadi intinya kita jaga kebersihan sih. Paling penting tuh pokoknya cuci tangan. Itu tetap berlaku. Yang selama kita corona kita kebiasaan cuci tangan tuh selalu diberlakukan. Itu aja. Sama pakai masker. Nah, Berarti balik lagi ke polanya ya dok ya mm. gitu. Soalnya kan di isolasi juga kan ya dok ya penanganan untuk Ya, si betul. monkeypox Jadi itu. pemerintah dan dinas kesehatan sudah berusaha pasien yang ketemu diisolasi. Jadi supaya dia jangan nyebar gitu kan. Tapi kan namanya kita menjaga kesehatan gimana ya pokoknya jaga kebersihan secara umum. Jaga daya tahan secara umum ya. Siap. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Fitri. Mungkin kita masih ada waktu ini kan untuk sesi tanya jawabnya. Boleh? Gimana? Sahabat Indonesia masih ada yang mau bertanya? Yang baju pink dokter? Kayaknya udah curi-curi pandang silakan. Cukup. Gitu ya malu-malu ya dok ya. Nah, sahabat Indonesia ini
seminarnya cukup singkat, padat, dan jelas ya. Kita juga udah memasuki sesi tanya jawab. Terus sekarang kita kayaknya memasuki ini ya, sesi bagi-bagi hadiah dokter. Si. Oke, asik. Dokter, mau duduk aja? Ya. Boleh, silahkan. Terima kasih Dokter Abram untuk pemaparan materinya yang luar biasa, dan terima kasih untuk Sahabat Nation yang sudah bergabung di Instagram kita khususnya. Nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah ya untuk Sahabat Nation yang udah gabung di live Instagram. Boleh dibantu ya, Ibu Ratu. Dan untuk di sini juga saya mau bagi-bagi hadiah. Dokter, kita punya hadiah seperti biasa. Ada Blue Shower Gel, ada juga voucher konsultasi free bersama Dokter Abram, dan juga 3 voucher untuk treatment di salon Lination. Kita punya potongan senilai Rp50.000. Nah, untuk siapa aja yang berhak mendapatkan, gimana tim? Udah ada listnya? Sambil nunggu nih, sambil nunggu listnya ya. Sahabat Listeners, saya juga mau infoin kalau seminar di Lination ini berjalan rutin 2 minggu sekali, tepatnya di setiap hari Sabtu. Nanti kita juga akan ketemu lagi di tanggal 25 November bersama Dokter Fitri. Iya, Dokter Fitri. Dokter Fitri ini jadi salah satu dokter estetik di Lination nih, untuk yang mau tahu cara perawatan kulit yang baik, yang benar, terutama di saat cuaca ekstrim kayak seperti sekarang ini. Boleh nanti langsung daftar ke customer service di bawah, atau mungkin langsung daftar ke saya. Seperti itu. Dan kita juga ada acara rutin live Instagram setiap hari Selasa jam 11 sampai jam 12. Nah, untuk yang hari Selasa depan ini kita bakal bareng live Instagramnya bareng dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi, Dokter Steven Armada, dan tentunya dengan host Dokter Tuti Rohayati. Nah, untuk Sahabat Nation, boleh mungkin di sini ya saya todong langsung, yang belum follow boleh dong follow Instagramnya dulu. Boleh Kak? Boleh ya, di Dok. follow Instagram @lination.id-nya. Ini saya sidak langsung nih. Coba. Tapi jangan langsung di unfollow ya, udah keluar dari ruangan ini ya. lination.id. Oke, thank you. Gimana kakaknya udah? Udah ya. Kakak tadi mohon maaf namanya siapa? Kakak Ready? Kakaknya? Arya. Kakak Arya. Oke, Kakak Arya kayaknya sukanya bisik-bisik. Boleh dicatat ya, tim. Ada Kak Arya sama Kak Ready. Nah, sekarang kita coba Oke, kita mau bagi-bagi hadiah. Nih ada Kak, kita umumin dulu ya untuk yang di Instagram ya. Untuk yang di Instagram ini ada Kak Godswell, @Godswell. Selamat Kak Godswell. Kakak mendapatkan 1 Blue Shower Gel. Nah, untuk Blue Shower Gel ini kakak bisa langsung ambil ke Klinik Utama Lination, Jalan Lemah Nendet nomor 10. Terima kasih dokter. Yang mau tepuk tangan boleh. Terima kasih. Dan untuk jika misalkan Blue Shower Gelnya mau dikirim ke alamat kakak, ongkos kirimnya ditanggung pemenang. Dan ada juga ini ada voucher konsultasi bersama Dokter Abram. Ada Kak Alfi Muhammad. Nah, kakak ini boleh nanti melakukan appointment dulu ya untuk melakukan konsultasi bersama Dokter Abram. Nah, boleh Sahabat Indonesia kita kasih tepuk tangan untuk Sahabat Indonesia yang udah berhak mendapatkan hadiah yang di Instagram. Nah, sekarang ada voucher salon. Selamat untuk Teh Ariska dan Teh Yuni juga mendapatkan voucher salon. Nah, sekarang yang Blue Shower Gelnya Kak Redi. Ya, thank you Kak Redi. Tadi juga kita masih punya hadiah 1 voucher lagi ya. Ada Kak Arif. Selamat. Kak Arif betul namanya? Kak Arya, kok Kak Arif? Arif siapa ya?
Ya pantesan dianya nunduk terus ya. Nggak kenal sama Arif. Aduh, mohon maaf ya. Oke, nah sahabat V Nation, boleh yang tadi dapat hadiah boleh semuanya maju kita maju. Silakan maju kita mau foto bersama. Ayo Kak Arya, Kak Redi.